الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار محمد المختار صلى الله عليه وسلم محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap keluarga besar sapu jagat, segenap guru-guru sapu jagat, para laskar-laskar, para pendekar-pendekarnya yang saya cinta, yang saya muliakan, sebagai panitia peringatan Isra Mi'raj, yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam, wabil khusus yang saya cinta, yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Futuhat Raden Ahmad, mudah-mudahan Allah panjang umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, beserta seluruh para ulama, kiai yang lain, ada Habib Reza, beserta seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya tidak akan lama. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang luhur, suatu kejadian yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, kejadian yang langka, perjumpaan antara kekasih dengan kekasih, perjumpaan antara seorang pecinta dengan yang dicintai, perjumpaan antara perindu dengan yang dirindukan, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Para ulama-ulama salaf, banyak sekali para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahlud Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Utsman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Ya, kalau daerah Jawa Barat sama Banten biasanya pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salafi, kiai-kiai salafi, kalau bulan Rajab itu kebanyakan menghatamkan kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kebanyakan, nggak tahu kalau di sini. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti.
dihasiahkan, namanya Hasyiah Ad-Dardir, dikarang oleh Imam Ahmad Abul Barakat Ad-Dardir. Nah, di Banten atau Jawa Barat juga kalau bulan Rajab pasti santri-santri salaf, pondok pesantren salaf pasti mengkhatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, iya kan? Iya kan? Tempat kiai, iya kan? Pasti. Nah, itu matanya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mustafa Rasul, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Dibaj Al-Matruzah, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj, karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi. Kalau yang tadi Hulal Dibaj Al-Matruzah itu karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Terus ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Itu kitab karangan guru kami, Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi saudara-saudara pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang rinci, pemahaman yang jelas, padat, berisi, pemahaman yang benar tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Kita ngaji di sini, saya nggak ceramah, sedikit saja. Semua ikuti dengan keras. Anggap saya lagi buka kitab, cuma nggak bawa kitab. Paham? Siap ngaji? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan ya, saya jelaskan. Saya kalau mau jelaskan ini ayat 1 minggu mungkin nggak habis-habis. Cuma saya rinci-rincinya, intinya saja. Subhana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Baydawi. Beliau para mufassir mengatakan setiap ayat Quran kalau ada kalimat subhana itu berarti menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Paham? Jadi kalau ada ayat terus ada subhananya, berarti kejadian itu, peristiwa itu, sesuatu itu, perkara itu, perintah itu bukanlah hal yang biasa, melainkan kejadian yang luar biasa. Berarti subhana pada awal ayat Isra Mi'raj itu menjadi bukti, itu menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Paham? Paham ya? Ikuti saya. Terus Pep, artinya subhana itu apa? Saya jelasin. Subhana. Subhana. Bima'na tanzih. Ay al-murad tanzihullah min kulli su'in. Subhana bima'na bara'ah lillah min kulli naqsin. Jadi subhana itu melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Itu maknanya tasbih, itu makna subhana. Lah, terus kenapa Allah pakai subhana? Karena Isra Mi'raj ini kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sebagian daripada waktu malam? Masuk akal nggak? Enggak kan? Perjalanan yang harusnya dilalui berbulan-bulan, tapi perjalanan itu hanya dilalui sedikit, sebagian daripada waktu malam. Masuk akal apa tidak? Ya.
Karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah pakai subhana untuk membuktikan, menanamkan dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Itu subhana. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang Yang memperjalankan di sini siapa? Jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? 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 Berarti yang diperjalankan siapa? Siapa? Yang keras siapa? Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan Rasulullah, bukan kemauan Rasulullah, bukan Rasulullah yang pengen berjalan sendiri, tetapi Allah yang menginginkan, Allah yang memperjalankan. Itu maknanya, itu maksudnya. Asra, memperjalankan pada malam hari. Bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Kenapa? Karena dua. Pertama, Allah rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kedua, tahun tersebut adalah amul hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu yang menjaga beliau, yang mengasuh beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaan kepada anak-anaknya, wafat, yaitu Abu Thalib. Istri yang mencintai beliau, yang setia, yang berkorban nyawa, jiwa, harta. Sampai-sampai istri beliau berkata, wahai suamiku Rasulullah, kalau nanti aku mati, kau butuh uang, kau butuh dinar, kau butuh dirham untuk perjuangan Islam, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kau jual untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Dua manusia ini wafat di tahun yang sama, makanya Nabi Muhammad makanya tahun itu dinamakan Amul Hazan atau tahun kesedihan. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Paham? Saya jelasin satu-satu, rinci, padat, tapi gampang dipahami. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan abdihi, hambanya. Hamba, hamba. Hamba di sini adalah hamba yang utuh, hamba yang utuh, yakni ai bil jasad waruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, maka ayat itu akan berbunyi subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad, nggak pakai ruh, ayat itu akan berbunyi subhanalladzi asra bi mayyitihi. Karena di situ pakai abad, berarti hamba yang utuh. Ma makna al-abad? Hamba yang utuh itu apa? Ikuti saya. Al-abad ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masaka bi'alatil yadin, masya bi'alatil rijlin, syaqa bi'alatil galab. Jawab, hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, yang keras dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Itu namanya hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad waruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj fil manam, cuma ruh. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Azizul Wahhab bila hijab. Berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Kamu tahu, penghalang antara hamba dengan Allah itu ada 70.000, kata Imam Ghazali. Setiap penghalang Allah, Allah ciptakan dari cahaya, air, dan kegelapan. Andaikan manusia
bisa mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hati manusia itu akan copot dari badannya. Tapi Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ayo santri jawab. Lailan isim nakira apa isim ma'rifat? Nakira apa ma'rifat? Tandanya apa? Alamatnya apa? Tanwin di akhir huruf. Kalau ma'rifat alif lam di awal huruf. Pertanyaannya kenapa kok pakai nakiro? Al-baitu, rumah itu. Isi ma'rifat itu intinya udah jelas ketahuan. Hal yang sudah ditahu, hal yang sudah ketahuan, udah jelas ketahuan. Al-baitu, rumah itu. Ketahuan rumahnya, oh itu rumahnya. Nah kalau isim nakiro ditandai dengan tanwin, belum ketahuan, belum jelas. Baitun, rumah. Rumah yang mana? Rumahnya siapa? Warna apa? Bentuk apa? Berapa tingkat? Kalau di situ pakai alif lam, subhanalladzi asra bi abdi, subhanalladzi asra bi abdihi lail, pakai alif lam, berarti Nabi Muhammad Isra-nya satu malam penuh. Karena isi ma'rifat kan. Al-lail artinya apa? Al-lailah artinya apa? Satu malam. Berarti satu malam penuh kan. Nah di situ pakai nakiro lailan, berarti bimakna apa? Bimakna taklil muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian daripada waktu malam. Bisa jadi 1 detik, bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 jam. Wallahu a'lam. Yang penting nggak sampai 1 malam penuh. Kenapa? Karena pakai isim nakir. Paham? Paham nggak? Subhanallah asrafil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidil hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada pergi, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketika masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun, tetap yang paling utama bepergian ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Paham? Satu hal penting yang ingin saya jelaskan. Banyak penceramah sekarang ini, penceramah, dai, ustadz, kiai. Kalau habaib jarang yang bahas. Penceramah banyak ngomong begini. Kalau lagi acara Isra Mi'raj, saudara-saudara, Jibril datang membawa cawan yang terbuat dari emas, yang berisi air dari surga. Kemudian dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan kotoran-kotorannya, kemudian dibersihkan, disucikan. Saya tanya, pernah nggak dengar ada yang ngomong begitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Kalau ada ustadz atau kiai atau ajaran atau habib atau penceramah siapapun jelasin seperti itu, ngomong seperti itu ulama goblok. Gak pernah belajar itu orang. Awas jangan. Kalau udah bahas Nabi Muhammad itu hati-hati. Sekarang begini, kalau orang awam dengerin ceramah Nabi Muhammad hatinya dibersihkan, berarti dibersihkan. Sebelum dibersihkan berarti apa? Berarti apa? Berarti apa? Orang awam kan begitu pemikirannya. Makanya kalau mau memberikan ilmu, berikanlah ilmu sesuai dengan pemikiran orang itu, otak orang itu, akal orang itu untuk menerima ilmu tersebut. Nah sekarang kalau kita jelasin dikeluarkan kotoran-kotoran, nanti orang berpikir hati Nabi aja kotor, kan begitu. Padahal dalam kitab yang saya sebutkan tadi, yang dikeluarkan
adalah rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, bukan hanya sama Islam, bukan hanya sama manusia, tetapi sesama makhluk. Iblis makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk bukan? Nah, rahmat Nabi itulah yang dikeluarkan. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham ya? Nah, intinya Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui Allah perintahkan haji cukup melalui Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini nggak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu pentingnya dan utamanya perintah tersebut. Contoh kayak kiai. Kiai kalau mau nyuruh murid hal-hal yang biasa cukup lewat WhatsApp kan. Tapi kalau mau nyuruh hal yang penting, perkara yang penting, kamari siap. Ketemu langsung, ngadep-ngadepan. Baru kiai ngomong. Kalau mau ngasih perintah yang penting. Nah begitu pun perintah ini. Allah langsung undang Nabi Muhammad untuk menerimanya. Apa itu? Salat. Apa perintahnya? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Sholat yang menentukan bahagiamu dunia akhirat, selamatmu dunia akhirat, susahmu dunia akhirat, celakamu dunia akhirat, hinamu dunia akhirat, muliamu dunia akhirat. Yang menentukan adalah sholat. Sholat yang menentukan apakah engkau akan mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati sul khotimah. Sholat yang menentukan engkau akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kelak di padang mahsyar engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah atau dinaungi atau engkau akan tenggelam dalam lautan keringatmu sendiri. Sholat yang menentukan kelak di hari pertimbangan engkau akan timbanganmu berat ke kanan atau berat ke kiri. Sholat yang menentukan kelak nanti engkau akan menerima di hari perhitungan buku amalmu dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Sholat yang menentukan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim kau akan masuk, kau akan selamat atau engkau akan jatuh dan celaka. Maka jaga kau punya sholat. As-sholat, ayo ikut sana semua. As-sholatu rasul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Sholat itu intisari ibadah. Jadi sholat itu kepalanya ibadah, intisarinya ibadah. Amal ibadah yang lain itu ekor. Kepala ngikut ekor atau ekor ikut kepala? Ekor ngikut kepala. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, walaupun seluruh amal ibadahmu sedikit, maka semua amal ibadahmu bakal baik. Sebaliknya, amal ibadahmu banyak, haji puluhan kali, sedekah sampai harta habis, puasa, riyadhah, tapi kalau sholatnya nggak sempurna, sholatnya bolong-bolong, sholatnya rusak, maka amal ibadahnya rusak walaupun amal ibadahnya banyak. Jadi sholat itu adalah tolak ukur baik dan buruknya ibadah seseorang hamba. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Kalau nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada satu cerita. Ada sapi. Ini sapi ngomong, aku lebih mulia daripada seekor kambing. Kenapa? Karena setidaknya badanku lebih besar dan lebih bermanfaat dimakan oleh orang banyak. Kambing gak terima. Kambing bilang, walaupun sapi lebih mulia daripada aku, tapi setidaknya aku lebih mulia daripada ayam. Kenapa? Badanku lebih besar daripada ayam.
dagingku bisa dimakan orang, sehat, bikin kuat. Ayam bilang, memang kambing lebih mulia daripada aku. Tapi aku kalau pagi bangunkan orang sholat, dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Aku memang najis, tapi aku manfaat. Aku jaga rumah orang. Daripada apa? Aku jaga rumah-rumah orang daripada keburukan, dari maling, dari penjahat, dari pencuri. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ana syara dabbah. Saya binatang paling buruk, binatang paling hina. Tapi sehina-hinanya saya, seburuk-buruknya saya masih beriman kepada Allah. Ada yang lebih hina dari saya. Ada yang lebih buruk dari saya. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya, jawab yang keras. Jawab semua yang keras. Berarti kalau ada orang ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang apa? Itu orang apa? Ngantuk kalian. Kalau kalian ngantuk saya pulang. Capek. Lelah. Hah? Terus kenapa nggak semangat? Saya aja lagi dalam keadaan sakit, tetap saya datang kemari demi kalian. Hah? Kenapa kok jawabnya pelan? Hoi, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata kepagian untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata lelah untuk Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Pak Haji nggak sholat, Pak Haji apa? Ustadz nggak sholat, Ustadz apa? Kiai nggak sholat, Kiai apa? Habib nggak sholat, Habib apa? Santri nggak sholat, santri apa? Babi. Bahkan bukan babi, lebih babi dari babi. Iya kan? Kan kata babi, aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Makanya ini anak-anak muda, jaga kau punya sholat. Jangan kau robohkan kau punya agama dengan tinggalkan sholat. Sholat itu yang agama, saudara-saudara. Yang paling banyak merobohkan agama Islam, bukan agama luar, bukan Kristen, Buddha, Hindu, bukan di Indonesia. Yang paling banyak merobohkan agamanya, yang paling banyak merusak agamanya, syariatnya adalah orang Islamnya sendiri. Makanya kalian para pemuda-pemudi, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Dengan sholat engkau akan menjadi orang-orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran, berani untuk menegakkan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada kemaksiatan. Jadilah kalian para pemuda-pemudi yang berada di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, pelacur-pelacur agama, pelacur-pelacur berdasi. Saudara-saudara, saya tanya, apa sih yang sudah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan itu apa? Apa? Kalian udah berjuang apa? Udah pernah di penjara? Pernah diborgol tangan, perut, kaki? Pernah difitnah, diancam, dihina, dicaci, dimaki? Pernah dicoba pembunuhan berkali-kali? Pernah kalian lagi jalan di tol, mobil kalian ditembak berkali-kali? Pernah diracun? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk agama? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam, untuk bangsa, untuk agama? Coba kau lihat Habib Rizik. Beliau organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya, 6 pengawalnya dibunuh, dibantai, saudara-saudara, ditembak. Anak-anak perempuan beliau, anak cucu Rasulullah yang wajahnya tidak pernah sepi dari cahaya Allah, diasingkan ke Mekah. Beliau di masa tua masuk dalam penjara
Saya keluar masuk penjara. 2009 saya masuk penjara kasus kota, 2010 kasus Mbak Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu. Keluar 2020, baru keluar 2 hari udah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki, saudara-saudara. Bebas 2021, baru bebas 1 bulan ditahan lagi. Kenapa? Karena saya membela 16 karyawan wafat, 16 karyawan mati. Pertanyaannya, saudara-saudara, kami keluar masuk penjara, apakah kami penjahat? 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 Apa kami maling? Apa kami bandar narkoba? Bandar judi? Bandar miras? Apakah kami pembunuh seperti Sambo? Pelacur? Jual aset negara? Maling uang rakyat? Terus kenapa kami keluar masuk penjara, dihina, bahkan kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh, ditembak mobil kami, berkali-kali percobaan pembunuhan, ingin diracun. Kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah, darah keberanian, darah pejuang. Karena satu jawabannya, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, tidak akan pernah tunduk kepada kebenaran, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Kami akan selalu berada di barisan paling depan. Jawabannya, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah dimusuhi, dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, bahkan ingin berusaha untuk dihilangkan, dibinasakan, dibunuh. Kenapa, saudara? Karena kami tegak berdiri, tidak mundur walaupun satu langkah, membela bangsa, membela agama, membela rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami tidak pernah gak saya suruh, ayo kita hancurkan istana, pernah gak? Pernah gak kita menghina agama lain? Melecehkan kitab suci agama lain? Suku lain? Ras lain? Pernah saya suruh, ayo jatuhkan pemerintah? Yang kita lawan kezalimannya, betul? Yang kita lawan kemungkarannya, betul? Yang kita lawan ketidakadilannya, betul? Saudara-saudara, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi yang makmur bukan rakyat, betul? Yang sejahtera bukan rakyat, betul? Yang makmur dan sejahtera perusahaan-perusahaan asing, orang-orang asing. Kita pribumi Indonesia, kita bangsa dan rakyat Indonesia, kita menjadi budak di tanah air kelahiran kita sendiri, saudara-saudara. Betul? Betul? Saya tanya, BBM naik gak? Minyak naik enggak? Ibu-ibu, cabai, bawang menaik enggak? Enak enggak? Itu yang kita perjuangkan, kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Saudara-saudara, makanya saya Bahar bin Abdul Smith bersumpah, demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan pernah kapok, saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah dalam menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Jangankan hanya di penjara, woi, penjara itu cuma kecil. Demi agama, demi Islam, demi tegaknya agama datuk saya, demi syariat, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya ingin saya sampaikan kepada Ormas Sapu Jagat, Ormas Sapu Jagat, saya sampaikan kepada para pendekar-pendekar Sapu Jagat, dengarkan nasihat saya ini. Kalian para Ormas Sapu Jagat harus berada di barisan paling depan, membela Islam, membela agama, membela bangsa, bela rakyat, bela negara. Wahai Ormas Sapu Jagat, wahai pendekar Sapu Jagat,
jikalau dulu kalian rela mati demi urusan lahan, rela mati demi urusan tanah, rela mati demi urusan dunia, maka mulai sekarang kalian harus lebih rela mati berjuang di jalan Allah. Saya tanya, pasukan sapu jagat siap bela Islam? Siap mati demi Islam? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar. Jikalau dulu kalian ormas sapu jagat, jikalau dulu kalian para laskar-laskar, para pendekar sapu jagat, kalian rela mati demi urusan perut, demi urusan kekuasaan, pangkat, jabatan, urusan uang, maka sekarang kalian harus lebih rela mati untuk membela ulama, ustadz, kiai, dan para anak cucu Rasulullah. Sapu jagat siap bela habaib, siap mati bela cucu Rasulullah. Semua yang hadir siap bela Islam, siap bela Indonesia, siap hancur main NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya bilang, pejabat, kalian jangan sombong. Woi presiden, menteri, polisi, jenderal, jangan sombong. Apa yang kamu sombongkan? Pangkat bintang, ya. Bintang, sombong. Jadi jenderal sombong, jadi presiden sombong. Saya tanya, apakah pangkat bintang, jenderal, presiden di akhirat itu pangkat jabatan bisa menyelamatkannya? Di akhirat nggak ada pangkat, nggak ada jenderal, nggak ada jabatan. Yang punya pangkat, yang punya jabatan hanya satu. Siapa? Allah. Makanya kalian para pejabat jangan macam-macam sama rakyat, betul? Jangan menyusahkan rakyat. Layani rakyat, makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Ingat, saya tanya jawab semua. Rumah dinas mereka para pejabat dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Weterkan mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat, pajak rakyat. Maka kalian jangan macam-macam dengan rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung kalian. Ketahuilah, wahai para pejabat, wahai presiden, wahai polisi, wahai tentara, wahai aparat, wahai menteri, wahai pemerintah, ketahuilah, di atas kalian ada kami, rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pejabat yang baik, taat, amanat, patuh tunduk kepada Allah. Sebelum saya tutup, saya lagi bangun pondok pesantren. Saudara-saudara tahu saya haram jada tidak bantuan dari pemerintah. Makanya saya harapkan semua yang hadir bisa mengeluarkan hartanya dari jalan Allah. Bisa keluarkan harta? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Betul? Jadi tabungan, nanti mecahin tabungannya di akhirat. Kalau nabungnya kecil, mecahinnya juga dapatnya. Kalau nabungnya besar, nanti di akhirat mecahinnya. Makanya keluarin yang banyak buat pondok pesantren. Beli sorban 300.000, beli peci 100.000, ngasih pondok pesantren 5.000. Ibu-ibu beli make up 900.000, ngasih pesantren 10.000. Kau kasih satu, Allah balas 10. Siap keluarkan harta yang banyak? Siap keluarkan harta yang banyak? Sambil kita sholawat. Ini di atas juga minta-mintain nih. Di atas dulu. Ini ustaz-ustaz kiai-kiai banyak uang semua ini. Ya, keluarin satu ustaz, satu kiai 1 juta. Ini apa lagi Habib-habibnya nih, semua. Gak ada urusan kalau mana. Mau Habib, mau kiai, mau ustaz, rata. Harus keluarkan hartanya semua. Jamaah nanti laskar ya, laskar ini laskar. Pinjam sorban, muter semua. Nanti nyalain flash HP-nya sambil kita menyanyikan mars pembela Rasulullah. Siap semangat? Siap semangat? Semuanya nyalain flash.